Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lembu Express bersama saya Heru Budianto. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini diberikan kesempatan untuk membuat video lagi. Untuk video kali ini saya ingin bercerita sedikit, mengobrol-ngobrol santai, sharing-sharing pengalaman. Di video ini saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi dan pengalaman teman-teman saya yang baru memulai usaha sapi ataupun yang sudah berternak sapi yang mengalami kegagalan dalam proses penggemukan atau berbisnis sapi tersebut. Jadi terus ikutin video kali ini, jangan sampai terlewat. Nah, mungkin kita ngobrolnya memulai dari kegagalan bisnis. Jadi kegagalan bisnis dalam penggemukan sapi. Jadi kata-katanya ini kata yang luas ya, karena ini kegagalan tentang bisnis sapi. Jadi pengaruh dari kegagalan bisnis sapi itu biasanya manajemen. Nah, itu mempengaruhi untuk kegagalannya. Dan yang kedua, perawatan. Ya, cuman dua itu, manajemen dan juga perawatan. Manajemen itu tentang pembelian, terus pokoknya tentang pengeluaran dan pemasukan, dan juga yang pola rawatan itu adalah cara kita untuk merawat sapinya. Mungkin dari yang manajemen dulu, manajemen kandang, manajemen keseluruhan lah, manajemen pembelian, manajemen pemeliharaan, manajemen penjualan. Nah, ini sangat berpengaruh juga untuk keuntungan atau kerugiannya di kita berbisnis sapi. Karena kalau kita bisa beli, belum tentu kita bisa jual. Kalau kita bisa beli, bisa jual, kita belum tentu bisa merawat. Kalau kita sudah bisa beli, bisa merawat, bisa menjual, kita belum tentu bisa dapat untung, seperti itu. Jadi kata-kata ini luas lah kalau diceritakan. Jadi mungkin akan saya ceritakan singkat-singkat cerita saja. Dari yang manajemen kandang saja dulu, mungkin dari manajemen pembelian. Manajemen pembelian itu kita kalau bisa jangan sampai keliru. Nah, ini kita yang ngomongin yang negatif-negatifnya saja. Kebiasaan kita peternak atau yang baru memulai berternak, kekeliruan kita dalam manajemen ini biasanya di pembelian. Pembelian entah kita kemahalan atau kita pembeliannya bagaimana ya. Biasanya kan gini, kalau orang itu mau beli sapi, kita lihat-lihat kondisi harga dulu ya. Ini untuk harga-harga dulu. Jadi untuk kondisi harga-harga di pasaran seperti apa. Ya, yang saya sebut di pasaran itu belum harus yang selalu di pasar, karena kan perkembangan zaman sekarang udah ada media online. Nah, kita harus lebih teliti lagi. Kita membeli sapi barang modal besar, karena sampai puluhan juta, jangan sampai kita keliru di awal pembelian. Jadi kalau bisa kita mengawasi atau melihat-lihat dulu untuk harga-harga pasaran, harga pasaran online atau di pasar langsung, seperti itu. Tapi kalau untuk rekomendasi saya, mendingan untuk pemula itu lebih baik kita beli sapi itu di pasar terdekat saja dulu. Kita melihat-lihat dulu kondisi pasar, kondisi harga pasar di sekitaran kita, karena toh biasanya sebagian besar kalau kita menjual biasanya ini di pasar-pasar daerah kita. Kecuali kalau kita bisa menjual keluar daerah lagi, itu juga harga per daerah juga berbeda biasanya, dan kebutuhannya untuk apa, untuk potong atau untuk kurban atau untuk
dipelihara petani lagi itu kan harganya akan berbeda-beda di setiap daerah, dan kalau diceritakan panjang sekali lah untuk itu. Tapi untuk singkat cerita, kita untuk pembelian saya rekomendasikan kita melihat harga pasaran dulu. Lalu setelah harga pembelian, kita di manajemen perawatan. Manajemen perawatan sebenarnya di video-video sebelumnya sudah saya ceritakan. Mungkin untuk penjabarannya sudah saya ada di video-video sebelum-sebelumnya. Jadi untuk manajemen perawatan kita itu hitungannya ya singkat cerita ya kita ngeluarin uang biaya berapa per hari atau per bulan. Lalu untuk sampai menjual itu kita dapat untung tidak dengan biaya operasional tersebut. Nah, singkat cerita seperti itu. Kita mengelola manajemen pemeliharaan itu juga harus matang. Per hari kita habis berapa, misal pakai ya pokoknya biaya pakan, biaya operasional, lain-lainnya lah, semuanya komplit. Nah, itu kan menjadi modal juga, modal biaya operasional itu. Lalu yang ketiga, ini lanjut. Yang ketiga itu penjualan, manajemen penjualan. Nah, kita itu mau mengarah kemana? Kita mau menjual sapi ini diarahkan ke konsumen siapa? Misal mau ke konsumen jagal, gitu. Lalu kalau misal untuk kebutuhan dipelihara petani lagi, gitu. Lalu kalau misal lagi untuk sohibul kurban. Nah, jadi kita ada rencana-rencana seperti itu. Ya harus ada rincian-rincian rencana. Jadi kita bisa membeli, kita bisa merawat, kita bisa menjual seperti itu. Dan semua itu kalau bisa harus sudah dipikir dengan matang atau sudah direncanakan lah. Dan strategi-strategi tersebut untuk kita mendapatkan untung atau kita berhasil dalam bisnis penggemukan sapi. Dan yang biasanya gagal itu kebanyakan dari, kalau jual sih masih mending ya kita bisa, tapi kalau beli kita biasanya, saya sering-sering dari teman-teman, bisa jual tapi belinya kok masih selalu mahal. Lah, kita harus berhati-hati kalau saat beli sapi. Memang kalau punya uang itu kita raja, tapi kita ya namanya juga buat bisnis ya. Kalau buat bisnis itu kita harus lebih teliti untuk membelinya. Jangan sampai kita kemahalan seperti itu. Itu untuk manajemen pembelian, perawatan, dan manajemen penjualan. Nah, terus lanjut. Ini yang untuk pemeliharaannya sendiri. Nah, ini pemeliharaan ini juga pengaruhnya juga besar untuk kita bisa berhasil dalam bisnis penggemukan sapi. Pemeliharaan itu kita ada spek-speknya seperti pemilihan bakalan yang kriteria-kriterianya sudah saya upload ya di video-video sebelumnya. Kriteria bagi saya seperti itu sudah saya sharingkan, sudah saya bagikan tips-tipsnya. Itu untuk pemilihan bakalan. Terus lalu untuk perawatannya yang lainnya yaitu di pemilihan pakan. Pemilihan pakan juga sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Lalu lanjut di pemeliharaannya sendiri yang yang ibaratnya kebersihan kandang, lalu memandikan sapi, lalu menyehatkan sapi, itu juga sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Lalu untuk perawatan lainnya ya seperti ya pokoknya di video sebelumnya sudah ada, cuman saya akan meringkas saja tadi itu. Jadi pengaruh untung ruginya kita dalam bisnis penggemukan sapi itu apa saja, kan saya ringkas di video ini. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi itu,
di manajemen kandang dan juga pola rawatan. Kuncinya dua itu, lalu dijabarin itu sudah ada semua di video-video sebelum ini. Mungkin ngobrol-ngobrol seperti ini juga saya bingung ya, mau ngobrolin apa lagi seperti ini. Sebenarnya sudah saya upload di video sebelumnya, mungkin bisa dicek lah di video-video sebelum ini. Dan yang pasti harapan kita memang selalu untung ya, seperti itu. Bisa untung bagaimana caranya, dan biasanya di kesalahan pemula ataupun ya bukan pemula ya, semua peternak lah, sebagian besar itu di kesalahan di pembelian awal dan juga di pola rawatan, manajemen operasional. Jadi di awal beli sudah salah, manajemen pakannya salah, ya udah kita jadi merugi. Kalau untuk manajemen penjualan itu insya Allah, kalau kita jual sapi, ibaratnya kita jual sapi murah pun bisa kejual seperti itu. Dan untuk setiap daerah kan pasti atau biasanya sudah ada pedagang-pedagang ya, itu bisa ditawarkan ke beberapa pedagang mana yang lebih tinggi, seperti itu. Lalu untuk video kali ini mungkin agak bolak-balik, tetapi intinya untuk kita berhasil dalam bisnis penggemukan cuman ada dua itu kuncinya, manajemen kandang dan juga pola rawatan. Dua itu kuncinya. Kalau dijabarin ya seperti yang saya sebutkan di video ini, lalu bisa dicari lagi yang untuk penjabarannya lebih luas lagi di video-video sebelumnya. Dan mungkin cukup sekian video kali ini dari saya. Singkat cerita dari saya, mungkin ada salah kelirunya dalam saya mengucapkan, saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.